Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi kami ketika kami istirahat tidur. Di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dan menyediakan hari yang baru bagi kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita membaca bersama-sama. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah seorang pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, malu bertanya, sesat di jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malu bertanya sesat di jalan memiliki makna. Jika kita malu bertanya, maka kita tidak akan pernah menemukan alamat yang akan kita tuju apabila kita sedang bepergian ke salah satu tempat yang belum kita kenal. Jika kita malu bertanya dalam suatu persoalan, kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita akan berpergian ke suatu tempat yang belum kita pernah tahu alamatnya, janganlah pernah kita malu bertanya. Dan jika kita ingin mengetahui persoalan yang sebenarnya, janganlah kita malu menanyakan kepada sumbernya. Seperti halnya firman Tuhan pagi hari ini yang menceritakan kisah tentang Nikodemus. Siapa itu Nikodemus, saudara-saudara? Nikodemus adalah seorang Farisi dan dia juga seorang pemimpin agama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Mereka lebih menekankan ajaran yang bersifat aturan-aturan, sehingga mereka seringkali mencari-cari kesalahan dalam ajaran Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang salah. Orang Farisi dan ahli Taurat sering mengkritik Yesus karena Tuhan Yesus telah banyak melakukan mujizat dan juga banyak menolong orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap berdosa oleh orang-orang Farisi maupun oleh ahli-ahli Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ternyata membuat seorang yang bernama Nikodemus ini penuh tanda tanya. Saya percaya apa yang dia telah lihat dan apa yang dia telah dengar dari Tuhan Yesus telah menggelisahkan hatinya. Makanya saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, Nikodemus ini datang pada waktu malam menjumpai Yesus. Tujuannya hanya satu, bertanya kepada Tuhan Yesus tentang keselamatan dan kebenaran kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus selama ini hanya mendengar dan mengenal Yesus sebagai seorang yang sanggup membuat mujizat. Tetapi Nikodemus tidak mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tindakan Nikodemus untuk menjumpai Yesus pada waktu malam, menurut saya ini adalah tindakan yang tepat. Sehingga saudara-saudara, pada saat perjumpaan dengan Yesus dan percakapannya dengan Tuhan Yesus, di situ Nikodemus menemukan dan mendapatkan pencerahan, khususnya tentang keselamatan, di mana Yesus dengan tegas mengatakan kepada Nikodemus bahwa dia harus lahir baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, ternyata Nikodemus tidak mengerti tentang hal itu. Nikodemus tidak mengerti tentang kelahiran kembali, tentang kehidupan baru.
Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga sering memiliki pemahaman hanya sebatas Yesus itu sebagai pembuat mujizat, Yesus itu hanya sebagai pendengar doa, Yesus itu hanya sebagai Tuhannya orang Kristen. Kita tidak mengenal secara pribadi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan disesatkan dan tersesat. Datanglah kepada Yesus. Jika Bapak Ibu belum mengerti dengan benar arti firman Tuhan, datanglah dan bertanyalah kepada sumbernya, kepada orang-orang yang tepat, kepada orang-orang yang sudah belajar di bidangnya, supaya kita tidak mudah disesatkan. Rajinlah membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita sudah mendapatkan informasi yang tepat tentang kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan di tengah-tengah dunia yang semakin menyesatkan dan semakin jahat ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti halnya Nikodemus, setelah perjumpaannya dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Tadinya dia datang malam-malam bertemu dengan Yesus karena dia seorang pemimpin agama. Tetapi setelah Yesus mati, saudara-saudara, jika kita membaca di dalam Yohanes 19 ayat 39 sampai 40, di situ Nikodemus tidak ada lagi rasa takut. Dia datang bersama dengan Yusuf Arimatea. Kasih oleh Tuhan, itulah dampak dari perjumpaan secara pribadi. Setiap perjumpaan dengan Yesus pasti akan ada suatu perubahan karakter. Setiap orang yang tidak malu bertanya, pasti dia akan menemukan jawaban dari setiap persoalan hidupnya. Jika saudara mendengar hal-hal yang tidak benar, tanyakanlah kepada sumbernya yang dapat dipercaya. Jika saudara mendengarkan firman Tuhan yang menyimpang, belajarlah baca ulang firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Jadi saudara-saudara, orang yang suka bertanya bukan berarti dia orang bodoh, tetapi bagi saya, orang yang suka bertanya tentang hal-hal yang belum dia ketahui menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang bijaksana. Mari kita menjadi seperti Nikodemus. Walaupun dia seorang pemimpin agama, seorang terpandang, tapi dia tidak pernah malu datang kepada Yesus untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Dan pada akhirnya dia mengerti kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia termasuk dirinya. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kita di dalam melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan tolong kami supaya kami tekun belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya ketika kami mengetahui informasi yang benar, kami juga dapat membagikan kepada sesama kami. Tolong kami supaya kami tidak menjadi seorang penyesat dan menyesatkan banyak orang. Tetapi Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat memberitakan sebuah kebenaran, baik itu firman Tuhan maupun informasi-informasi yang sedang berkembang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solo Fide Sentani dan juga semua saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan pagi hari ini. Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai kami, menyertai kehidupan rumah tangga kami, usaha dan kerja kami, anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, yang sudah bekerja maupun yang sedang dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan akan menolong. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit, yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan, yang lemah akan dikuatkan. Terima kasih Bapa, bimbinglah kehidupan kami hari ini. Tolonglah kami supaya kami tetap bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat,
Percayalah Tuhan Yesus menyertai saudara. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.